Di hadapan saya dan Anda semua sudah ada Gayatri Wailisa dari Ambon Manise. Ambon Manise. Ya, terima kasih Gayatri sudah datang jauh-jauh dari Ambon ya ke acara Kikendi. Gayatri pernah menjadi delegasi tunggal Indonesia ke Nepal dan Thailand. Iya. Untuk urusan apa itu? Tahun 2012, ajang International Conference ASEAN, Iya. saya mewakili Indonesia tunggal dalam Convention Right of the Children, hak-hak anak yang dipertaruhkan di situ. Kemudian selang tahun 2013 saya ke Nepal menjadi delegasi tunggal Indonesia untuk negara ASEAN mewakili ASEAN ke Asia Pasifik. Nah, kalau diutus sebagai delegasi atau duta itu dan kemudian bertemu dengan delegasi dari berbagai negara, itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Internasional bahasa adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Tapi apabila dalam berkomunikasinya lanjut dengan bahasa-bahasa lain, ya tetap digunakan bahasa-bahasa lain juga. Katanya ya, saya belum percaya. Gayatri menguasai begitu banyak bahasa asing. Boleh tahu ada berapa bahasa yang saat ini dikuasai? Untuk saat ini ada 9 bahasa yang sudah lancar, diantaranya ada bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Mandarin, Jepang, Italian, Spanyol, dan Arab. Sementara ada satu bahasa lagi, bahasa Thailand, kurang lancarnya tuliskan di Thailand agak itu cukup kayak sulit. tulisan Honocoroko bahasa Jawa itu. Iya, sedikit mirip. Iya. Kemudian ada juga 3 bahasa yang masih dalam proses pembelajaran, ada bahasa Rusia, bahasa Korea Selatan, dan bahasa Hindi Nepali. Tunggu dulu, dengan sekian banyak bahasa yang dikuasai, umur Gayatri tadi berapa? Bukan 61 tapi 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun sudah sebanyak itu. Saya yang seumur ini satu aja bahasa Inggris belum selesai. Gayatri ini kursus bahasa asing di mana sih? Nggak kursus, Om. Nggak kursus. Lalu? Menurut saya bahasa itu media untuk komunikasi. Karena kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, saya belajar dengan 3 metode. Apa itu? Metode pertama lewat buku pastinya, menghafal kata, tata bahasa, grammar. Kemudian metode kedua, ini yang sebenarnya agak gila juga, kata orang. Saya sering mengurang percakapan di depan kaca sendiri. Oh, itu gila itu. Lewat lagu, kemudian nonton film, mendengar pronunciation yang mereka ucapkan, misalnya dalam bahasa Chinese gitu, kayak ni hao ma, oh hen hao, xie xie, ni ne, wo ye hen hao. Nah gitu. Terus yang terakhir, 初步档案地的好几堂，好一场。你们转着播放点的哪个可否转着房间？哎呀，jangan salah, yang saya ucapkan susah diterjemahkan. Yang ini jelas benar. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan, mari kita ikuti dulu kisah tentang Gayatri berikut ini. Hi, I'm Gayatri. I'm 16 years old. I'm still a student in Siwa US Senior High School to create the best school of Ambon and Maluku province. Namaste. सफरे कहा मेरे दिल जी मेरे तुझको प्यारे होता है नदिज के तुम दिजारी का महाबत शुक्रिया दिल बारे हाय कहा कैसे हुआ per introdurre mia madre verso Java mia padre verso Ambon to be side from Ambon city and keep side so thank you. Inilah Gayatri Wailisa, seorang remaja poliglot, kelahiran Ambon, Maluku. Gayatri mampu berkomunikasi dalam 13 bahasa asing. Ia juga wakil Indonesia untuk Duta Anak tingkat ASEAN. Meski usianya terbilang muda, Gayatri telah memiliki segudang prestasi. Di antaranya juara medali perunggu Olimpiade Sains Astronomi 2012, Duta Tunas Muda Pemimpin Indonesia 2013, dan juga sebagai delegasi anak di beberapa konferensi internasional tingkat Asia. All children must get their rights. Not important we talk about where we come from, what religions, what ethnics, it's not important to be different us.
Duta anak tingkat ASEAN ini tinggal di rumah sederhana bersama kedua orang tuanya. Setiap harinya Gayatri giat berlatih, memperlancar komunikasinya dalam berbagai bahasa. Bahkan sejak kecil, Gayatri kerap menirukan bahasa asing di televisi. Cara unik yang dilakukannya agar lebih menguasai berbagai bahasa asing ini, yakni dengan berbicara di depan kaca. Ia mempelajari sendiri semua bahasa asing ini. Satu mendengar, dia sedang berbicara sendiri. Ya seperti Jepang gitu. Hai, ani tashi to a, ani hati a, cicu ha. Saya tuh kaget loh. Oh ini apa yang dia ngomong? Tiba-tiba dia kembali dengan dialek yang lain. Oh ini hau si asin tu cica aci cuy si asin itu sebenarnya gitu. Tapi memang sebenarnya bukan bahasa Cina yang sebenar, saya lirik aja gitu. Saya ngintip, ternyata dia lagi berbicara sama cermin. Di situ dia sedang mempelajari bahasa-bahasa asing. Saya sebagai orang tua merasa bangga, merasa bangga dengan prestasi Gayatri yang tidak disangka-sangka. Dia bisa mewakili negara Indonesia sekaligus atas nama Maluku. Di waktu luangnya, Gayatri aktif di berbagai bidang, salah satunya menjadi instruktur teater. Ia tidak canggung bersosialisasi, terutama dengan mereka yang bahkan usianya lebih tua darinya. Selain itu, Gayatri juga aktif sebagai penyiar radio, peterjemah bahasa, juga meneliti dan menulis berbagai karya sastra. Dengan motonya, tidaklah penting siapa kita, yang terpenting apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang apa yang mampu kita berbuat. Meski datang dari keluarga yang sederhana, yang ayahnya seorang pedagang kaki lima, pengrajin kaligrafi, Gayatri, anak cerdas dan berbakat ini, telah membuktikan bahwa dengan usaha yang gigih, siapapun dapat maju. Kenapa Gayatri matanya berkaca-kaca? Sekilas mengingat ayah dan ibu. Saya jadi ikut berkaca-kaca nih. Tapi mengharukan ya, prestasi yang luar biasa. Kembali ke soal kemampuan. Siapa yang ingin mendengarkan Gayatri pidato dalam berbagai bahasa? Angkat tangan. Semua. Tapi sebelum kita mendengarkan Gayatri nanti akan pidato dengan berbagai bahasa yang dia kuasai, ada baiknya kita mendengar cerita sedikit tentang kegiatan lain. Tadi ada drama, teater, ya, baca sajak, puisi. Kemudian apa saja kegiatannya? Radio, presenter, pramuwisata. Aktif dalam musik. Apalagi? Kemudian berbagai event-event untuk sosial kemanusiaan, menggalang dana apabila ada tsunami, kecelakaan-kecelakaan ataupun bencana lainnya yang terjadi. Nah, termasuk aktif di lembaga atau komunitas untuk mengatasi konflik. Forum perdamaian. Begitu banyaknya ya. Jadi ini di Kapata Damai. Organisasi apa ini? Tahun 2009 saat saya diangkat menjadi duta lokal untuk perdamaian, kemudian di situ sempat ada konflik yang isu-isunya tentang RMS di Kota Ambon, kemudian sempat pecah pada 11 September 2011. Kita berbicara konflik, kita berbicara hal fakta yang terjadi. Kemudian di situ terpanggil, saya kelas 3 SMP menuju SMA, saya mengumpulkan dengan beberapa mahasiswa dari GAMKI, HMI, kemudian mahasiswa dari Muhammadiyah, kita duduk berdiskusi bersama, dan dari situ saya terinspirasi untuk sebenarnya perdamaian ini ada, tapi tidak dapat kita temukan, kita ciptakan. Hopeless lah kita berbicara masalah regulasi, kita berbicara masalah peraturan, kita berbicara masalah etnis suku yang sangat banyak. Dengan 17.000 pulau, 23.870 etnis seluruh Nusantara yang kita punya, sejujurnya ini menjadi poin unggul untuk kita mendapatkan satu poin penting di mata dunia. Tapi mengapa harus ada konflik? Itu yang membuat saya kurang hopeless di situ. Kapata sendiri itu artinya syair bahasa tanah, karena untuk mempromot perdamaian kita lewat teater, kita lewat puisi, sendra tari, kemudian drama-drama kolosal tentang dunia-dunia perdamaian di situ. Dan saya menjadi ketuanya di situ saat itu dengan usianya 15 tahun dan teman-teman saya umurnya 23, 27-an, teman-teman mahasiswa di situ. Kita boleh nggak percaya ya, tapi ini fakta. Saya sampai detik ini nggak percaya bahwa sedang berbicara dengan anak umur 16 tahun.
Saya pikir ini anak dewasa atau orang dewasa dengan pemikiran yang luar biasa tadi ya. Jadi saya pikir kita berikan tepuk tangan dulu untuk Gayatri. Ya, itu luar biasa. Tapi dengan seabrek kegiatan seperti itu, apakah Gayatri tidak kehilangan masa kanak-kanak, masa bermain? Karena masa kanak-kanak adalah masa di mana anak-anak pada dasarnya bermain. Untuk saya pribadi, saya tidak kehilangan masa kanak-kanak, saya tetap bermain dengan teman-teman sebaya saya. Contohnya sering main di atas pohon. Tahu naik tapi nggak tahu turun. Tahunya naik doang. Biasanya di situ kesamaan kita. Di situ. Kemudian saya selalu mencari kesamaan-kesamaan pada orang pintar. Kemudian saya tetap bersosialisasi dengan teman-teman, apalagi dengan keaktifan duta tingkat ASEAN untuk anak-anak. Saya banyak menghabiskan waktu, menghabiskan berbagai aktivitas dengan anak-anak lapas narkoba, HIV, teman-teman seumuran dengan saya yang adalah skopnya juga skop anak. Nah, ini logo apa di dada ini? Oh ya, ini logo Duta Tingkat ASEAN untuk bidang anak. Duta Tingkat ASEAN untuk bidang ya, anak. Saya menjadi leader dan sekaligus juru bicara untuk PBB dan menggandeng Asia Pasifik. Saya bangganya bukan Gayatri, tapi saya bangga saat melihat bendera merah putih, bendera Indonesia bisa diakui di mata dunia sebagai leader dan ada di ASEAN. situ. Jadi sebagai duta anak tingkat ASEAN apa tugasnya? Tugasnya lebih banyak kita membahas tentang isu-isu internasional mengenai anak yang seperti sekarang lagi hangat-hangatnya perkawinan usia dini, trafficking dan juga anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan secara formalitas yang cukup baik di situ. Menarik, dalam berbagai forum internasional dengan wakil dari berbagai negara sering terjadi kebingungan. Bahkan pernah di Thailand kalau nggak salah ada kebingungan karena delegasinya akhirnya mengungkapkan pandangan-pandangan mereka dalam bahasa masing-masing dan itu menimbulkan chaos. Dan Gayatri tampil menawarkan diri untuk menjadi penerjemah untuk beberapa delegasi berbagai bangsa ini tadi ya. Apa yang terjadi waktu itu? Awalnya diketawain dulu. Awalnya waktu mungkin menawarkan diri diketawain. Kesannya lucu, tapi setelah saya masuk dengan hormat, dengan kebijakan yang baik, saya mengambil alih forum dan berbicara dengan bahasa internasional, lalu bertemu dengan beberapa teman-teman dari spesies China, dari spesies Jepang, Italia misalnya. Hai. Belum sih Om. Oh belum. Gitu. Jadinya penerjemah sebagai penengah dan sekaligus saya mengungkapkan gagasan saya tidak hanya menggandeng Gayatrinya seperti ini, tidak, tapi saya merangkum semuanya dan itu diterima sampai mendapat julukannya sebagai Doctor of Language. Doctor, kenapa disebut Doctor? Sebenarnya saya tidak tahu, tapi setelah didiskusikan kata Perdana Menteri wakilnya Pak Hom In Taung di Thailand, itu sebagai wujud apresiasi penghargaan terhadap orang muda, saya mendapat gelar doktor di situ. Dokter, oke, terima kasih Dokter Gayatri. Ya. Tentu Anda semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana Gayatri berpidato dalam banyak bahasa, dan itu semua bahasa asing. Tapi sebelum itu, kita rehat sejenak, ikuti terus KKNG. Good evening, ladies and gentlemen. How pleased I am to get this opportunity. In this time, I would like to introduce myself with several language and hopefully you are great to meet with me. Ahlan wa sahlan, maziratan hal tasmakuh li an uraif nafsi bi.